Halo semuanya, perkenalkan nama saya Oriana Manibot, NIM 2012019 dari kelas C Teknik Informatika Strata 1. Nah, video ini saya akan menjelaskan hasil UTS saya tentang perhitungan manual pada Excel dan analisis Python dengan metode SAW, AHP, dan WP. Oke, soal yang pertama adalah Pak Budi adalah seorang pengusaha yang sudah memiliki beberapa cabang minimarket. Pak Budi berencana untuk membuka cabang baru dan mempertimbangkan 3 lokasi yang berpotensi, yakni lokasi A, lokasi B, dan lokasi C. Untuk menentukan lokasi yang terbaik, dia ingin menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW dengan bantuan DSSS atau menggunakan perhitungan Excel dan Python. Kriteria yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan ini adalah K1 jumlah penduduk di sekitar lokasi, K2 jarak dari lokasi lainnya yang sudah ada, K3 tingkat persaingan dengan minimarket lain atau skala S1 sampai 10 di mana 1 adalah persaingan rendah dan 10 adalah persaingan tinggi. Keempat, kemudahan akses lokasi skala 1 sampai 10 di mana 1 sulit diakses dan 10 mudah diakses. Bobot untuk masing-masing kriteria W1 sama dengan 0,4, W2, 0,10, W3, 0,30, W4, 0,20. Data untuk masing-masing lokasi. Nah, ini data untuk masing-masing lokasi. Untuk perhitungan Excel-nya, di sini saya sudah membuat perhitungan Excel-nya. Nah, yang pertama ada metode SAW, di mana di sini lokasinya ada A sampai C. Kemudian untuk kriteria atau alternatifnya sampai dari K1 sampai K4. Dan ini adalah nilai-nilainya. Kemudian di sini ada kita mencari minimum dan maksimumnya. Nah, minimumnya ini kita dapatkan dari hasil penjumlahan dari K1. Begitupun juga dengan K2, K3, dan K4. Kemudian untuk maksimumnya ini adalah sama juga hasil penjumlahan dari K1. Begitupun sama juga dengan K2, K3, dan K4. Kemudian kita akan menormalisasi data. Nah, normalisasi data ini kita mendapatkan satu ini di mana yang satu ini kita bagi dari K1 dibagi dengan nilai maksimumnya, sehingga kita mendapatkan hasil 1. Begitupun dengan 0,5 didapat dari 1500 terus dibagi dengan nilai maksimum 3000. Kemudian untuk yang ketiganya juga sama. Lalu ini kita bisa tarik ke sini untuk mendapatkan nilai dari K2, K3, dan K4. Kemudian untuk mencari F1-nya, di sini kita sudah memiliki bobot kriteria dari W1 sampai W4. Nah, untuk mendapatkan W1-nya ini, kita mengalihkan normalisasi dengan bobot kriteria, sehingga kita mendapatkan hasil 0,95. Begitupun F2 dan F3. Kemudian soal nomor 2, perusahaan ABC merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Perusahaan ini perlu memperkuat tim manajemen mereka dengan merekrut manajer baru yang kompeten. Perusahaan ini memutuskan untuk menggunakan sistem pendukung keputusan atau DSS dengan metode weighted product atau WP untuk menentukan kandidat terbaik. Terdapat 4 kandidat yang akan dinilai berdasarkan 5 kriteria. K1 pengalaman kerja, K2 keterampilan berkomunikasi, K3 keterampilan manajerial, K4 kemampuan analitis, K5 pendidikan.
Bobot kriterianya adalah W1 0,30, W2 0,25, W3 0,20, W4 0,15, W5 0,10. Data nilai kandidatnya ada A, B, C, dan D berdasarkan kriterianya ini. Nah, di sini saya akan menghitungnya menggunakan Excel. Tapi sebelumnya di sini untuk metode SAW-nya ini tadi saya belum menjelaskan hasil programnya. Nah, di sini kita akan melihat hasil program dari metode SAW. Ini kita running. Oke, kita tunggu beberapa saatnya. Oke, guys. Oke, di sini adalah hasil programnya. Kita bisa lihat sendiri, ini sesuai dengan metode SAW yang telah kita hitung pada Excel. Selanjutnya, ada metode WP. Nah, metode WP ini tadi soalnya sudah saya baca. Di sini saya akan menjelaskannya, cara perhitungannya. Di sini ada kandidatnya, yaitu dari K1 sampai K5. Terus, untuk kandidatnya yang ini, ke bawah ini, ada A sampai D. Nah, ini untuk nilai-nilainya. Kemudian kita akan mencari W1 sampai W5-nya. Nah, di sini W1 sampai W5-nya ada W1-nya 0,30, 0,25, 0,20, 0,15, 0,10. Nah, totalnya ini kita dapat dari penjumlahan kita sum dari W1 sampai W5. Maka hasilnya adalah 1,00. Kemudian untuk hasil baginya ini, kita akan membagikannya dari W1 dibagi dengan total yang sudah kita dapatkan. Maka hasilnya adalah 0,30. Begitu seterusnya sampai W5. Kemudian ada, kita mencari S1-nya sampai S4. Nah, di mana S1 sampai S4 ini kita dapat dari kandidat ini, kita pangkatkan dengan hasil bagi yang telah kita cari. Nah, di sini ada pangkat yang negatif dan pangkat yang positif. Nah, ini hasilnya 0,77. Begitupun seterusnya. Kemudian kita jumlahkan semuanya dengan rumus sum. Maka hasilnya 3,46 sekian. Kemudian untuk mencari F1 sampai F4-nya, kita bagikan dari jumlah total S dibagi dengan dari S1 ini dibagi dengan total S yang telah kita dapat. Maka hasilnya adalah 0,22 sekian. Nah, untuk masuk dalam programnya, di sini nah, ini programnya. Kemudian kita
running. Kita menunggu sebentar untuk hasil runningnya. Oke, ini adalah hasil program dari metode Weytig Product atau metode WP. Oke, selanjutnya nomor 3. Studi kasus optimalisasi pemilihan teknologi informasi TI untuk sistem pendukung keputusan DSS menggunakan metode AHP atau mengerjakannya pada manual Excel dan Python. Sebuah perusahaan retail berencana untuk membuka toko baru dan memiliki 3 lokasi potensial, lokasi X, lokasi Y, dan lokasi Z. Ada 4 kriteria yang menjadi pertimbangan. C1, aksesibilitas lokasi. C2, volume lalu lintas pengunjung. C2, volume lalu lintas pengunjung. C3, biaya sewa tempat. C4, potensi persaingan bisnis. Nah, di sini penjelasannya. Jelaskan bagaimana Anda akan menggunakan metode AHP untuk membantu perusahaan ini dalam mengambil keputusan lokasi toko baru. Nah, ini saya sudah membuat penjelasannya dalam bentuk Word. Metode analytical hierarchy process atau AP adalah sebuah pendekatan analisis keputusan yang dapat membantu perusahaan dalam memilih lokasi toko baru. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk menggunakan metode AP dalam konteks ini. Langkah pertama, identifikasi kriteria. Identifikasi kriteria yang relevan untuk pemilihan lokasi toko baru. Contoh kriteria yang dapat dipertimbangkan meliputi biaya sewa, kepadatan populasi, aksesibilitas, keamanan, persaingan, dan potensi pertumbuhan pasar. Langkah kedua, bangun hierarki. Buat struktur hierarki yang mencerminkan hubungan hierarki antara kriteria dan subkriteria. Misalnya, lokasi toko baru, biaya sewa, kepadatan populasi, aksesibilitas, keamanan, persaingan, potensi pertumbuhan pasar. Langkah ketiga, berikan bobot relatif untuk setiap kriteria dan subkriteria. Bobot ini mencerminkan tingkat kepentingan relatif dari satu kriteria terhadap yang lain. Pemberian bobot bisa melibatkan perbandingan pasangan atau skala penilaian. Langkah keempat, bangun matriks perbandingan pasangan. Buat matriks perbandingan pasangan untuk menentukan bobot relatif. Mintalah input dari para ahli atau pemangku kepentingan untuk mengisi matriks ini. Langkah kelima, hitung vektor bobot kriteria. Hitung vektor bobot kriteria dengan menjumlahkan kolom-kolom matriks perbandingan pasangan dan menghitung rata-rata setiap baris. Langkah keempat, hitung konsistensi. Lakukan uji konsistensi untuk memastikan bahwa matriks perbandingan pasangan yang dibuat konsisten. Jika ada konsistensi, revisi matriks perbandingan pasangan. 7. Evaluasi lokasi. Evaluasi lokasi toko baru berdasarkan kriteria yang telah ditentukan menggunakan vektor bobot kriteria. Langkah ke-8, pemilihan lokasi. Pilihan lokasi toko baru dengan nilai tertinggi berdasarkan evaluasi menggunakan metode AHP. Langkah ke-9, validasi hasil. Diskusikan hasil dengan tim manajemen atau pemangku kepentingan untuk menyalidasi hasil dan memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat diterima secara luas. Catatan penting, melibatkan berbagai pihak dalam pengumpulan data dan pembuatan matriks perbandingan pasangan, memantau dan mengevaluasi konsistensi matriks untuk meningkatkan validitas hasil. Gunakan perangkat lunak AHP yang tersedia untuk membantu dalam perhitungan dan analisis. B. Bagaimana Anda menentukan bobot dari setiap kriteria tersebut dengan menggunakan AHP?
Penelitian bobot kriteria dalam analitik hierarki proses melibatkan beberapa langkah, terutama dalam pembentukan matriks perbandingan pasangan dan perhitungan vektor bobot kriteria. Berikut adalah langkah-langkah rinci. 1. Identifikasi kriteria. Identifikasi kriteria yang relevan untuk pemilihan lokasi toko baru, misalnya biaya sewa, kepadatan populasi, aksesibilitas, keamanan, persaingan, dan potensi pertumbuhan pasar. Yang kedua, bangun hierarki. Buat struktur hierarki yang mencerminkan hubungan hierarki antara kriteria dan subkriteria. Ketiga, berikan bobot relatif. Berikan bobot relatif untuk setiap kriteria untuk subkriteria. Bobot ini mencerminkan tingkat kepentingan relatif dari suatu kriteria terhadap yang lain. Pemberian bobot bisa melibatkan perbandingan pasangan atau skala penilaian. Contoh, jika kita memiliki kriteria A dan B, kita harus menentukan seberapa penting A dibandingkan dengan B dengan skala seperti A seperti 1, 3, 5, 7, atau 9. 4. Bangun matriks perbandingan pasangan. Buat matriks perbandingan pasangan untuk menentukan bobot relatif. Misalnya, jika kita memiliki kriteria A dan B, kita bisa bertanya pada tim manajemen atau pakar untuk memberikan perbandingan seberapa penting A dibandingkan B. Matriks ini akan terisi dengan nilai perbandingan pasangan. 5. Hitung vektor bobot kriteria. Hitung vektor bobot kriteria dengan menjumlahkan kolom-kolom matriks perbandingan pasangan dan menghitung rata-rata dengan baris. Hitung konsistensi. Lakukan uji konsistensi untuk memastikan bahwa matriks perbandingan pasangan yang dibuat konsisten. Hal ini dapat dilakukan dengan menghitung nilai konsistensi menggunakan nilai eigenvalue dan eigenvektor. Jika terdapat inkonsistensi, ulangi langkah-langkah sebelumnya dan minta kembali input dari ahli. 7. Normalisasi vektor bobot. Normalisasikan vektor bobot dengan membagi setiap nilai dengan jumlah total vektor bobot. 8. Pemilihan lokasi. Gunakan vektor bobot yang telah dinormalisasikan untuk menilai dan memilih lokasi toko baru. Dengan langkah-langkah ini, Anda dapat menentukan bobot kriteria dengan menggunakan metode AHP untuk mendukung pengambilan keputusan terkait pemilihan toko baru. Pertanyaan kedua, keputusan dan analisis sensitivitas. Jika perusahaan memberikan bobot tambahan sebesar 10% untuk kriteria C2 dan mengurangkan bobot C1 sebesar 10%, jelaskan bagaimana ini bisa mempengaruhi keputusan yang diambil. Jawabannya, jika perusahaan memberikan bobot tambahan sebesar 10% untuk kriteria C2 dan mengurangkan bobot C1 sebesar 10%, ini akan memiliki dampak signifikan pada hasil akhir dari metode analitik hierarki proses yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Berikut adalah beberapa cara di mana perubahan bobot dapat mempengaruhi keputusan. Peningkatan bobot C2 atau contoh awal. Yang pertama, sebelum perubahan, bobot C1 sama dengan 0,4, bobot C2 sama dengan 0,6. Setelah peningkatan 10% pada C2, bobot C1 sama dengan 0,4 atau tetap, bobot C2 sama dengan 0,6 tambah 0,6 kali 0,1 sama dengan 0,66. Dengan meningkatkan bobot C2, kriteria ini menjadi lebih dominasi dalam proses pengambilan keputusan. Lokasi yang unggul dalam C2 akan memiliki dampak yang lebih besar pada hasil akhir. Pengurangan bobot C1. Sebelum perubahan, yang pertama, bobot C1 sama dengan 0,4, bobot C2 sama dengan 0,6. Setelah pengurangan 10% pada C1, bobot C1 0,4 kurang 0,4 kali 0,1 sama dengan 0,36. Bobot C2 sama dengan 0,6. Dengan mengurangkan bobot C2, kriteria ini menjadi kurang berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Lokasi yang mungkin unggul dalam C1 akan memiliki dampak yang lebih rendah pada hasil akhir. Dampak pada pemilihan lokasi. Yang pertama, lokasi yang mungkin unggul dalam C2 akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena bobotnya telah ditingkatkan. Yang kedua, lokasi yang mungkin unggul dalam C1 akan mendapatkan keuntungan yang lebih rendah karena bobotnya telah dikurangkan. Yang ketiga, sebagai hasilnya, keputusan akhir akan lebih dipengaruhi oleh kriteria C2 daripada sebelumnya. Minimalkan dampak. Untuk meminimalkan dampak perubahan bobot, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain: 1. Konsultasi pemangku kepentingan.
Yang pertama melibatkan pemangku kepentingan, terutama yang terlibat dalam perubahan bobot, untuk memastikan keputusan akhir dapat diterima secara luas. Yang kedua, analisis sensitivitas. Lakukan analisis sensitivitas untuk memahami dampak variasi dalam bobot pada hasil akhir. Ini dapat membantu dalam mengevaluasi kehandalan keputusan. Yang ketiga, diskusi tim manajemen. Diskusi hasil dan perubahan bobot dengan tim manajemen untuk mendapatkan wawasan tambahan dan validasi. Yang keempat, validasi ulang preferensi. Validasi ulang preferensi dan kriteria dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa perubahan bobot mencerminkan preferensi yang akurat. Komunikasi yang jelas. Komunikasi perubahan bobot dan alasan dibaliknya secara jelas kepada seluruh tim dan pemangku kepentingan untuk menghindari ketidakpastian. Perubahan bobot dapat memainkan peran krusial dalam pengambilan keputusan dan oleh karena itu perubahan tersebut harus dikelola dengan hati-hati dan transparan untuk memastikan keputusan yang diambil telah tetap konsisten dengan tujuan dan preferensi perusahaan. B. Apa yang dimaksud dengan analisis sensitivitas dalam konteks AHP dan mengapa itu penting? Analisis sensitivitas dalam konteks analitik hierarki proses AHP merujuk pada penelitian terhadap sejauh mana perubahan dalam bobot atau preferensi relatif antara kriteria dapat mempengaruhi hasil akhir dari proses pengambilan keputusan. Alasan mengapa analisis sensitivitas penting dalam konteks AHP. Yang pertama, ketidak preferensi subjektif dapat bervariasi tergantung pada orang yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, perubahan bobot. Jika terjadi perubahan dalam preferensi terhadap bobot kriteria, analisis sensitivitas dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana perubahan tersebut akan mempengaruhi peringkat relatif, alternatif, dan atau pilihan. Yang ketiga, keandalan hasil. Analisis sensitivitas membantu mengevaluasi keandalan hasil, validasi, dan konsistensi dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam analisis sensitivitas. Perusahaan dapat memvalidasi konsistensi preferensi mereka. Yang berikutnya, pengambilan keputusan yang informasional. Analisis sensitivitas memberikan wawasan tambahan kepada pengambilan keputusan. Menangani ketidakpastian, AHP sering digunakan dalam situasi di mana ketidakpastian atau kompleksitas tinggi. Pertanyaan ketiga, jelaskan bagaimana metode AHP dapat diintegrasikan ke dalam DSS atau membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih sistematis dan terstruktur. Jawabannya, integritas metode analitik hierarki proses AHP ke dalam sistem pendukung keputusan DSS dapat meningkatkan sistematis dan terstrukturnya proses pengambilan keputusan. Berikut adalah beberapa langkah dan manfaat integritas ke dalam DSS. Yang pertama, identifikasi tujuan pengambilan keputusan. Yang kedua, penentuan kriteria dan subkriteria. Yang ketiga, pembentukan hierarki. Yang keempat, input perbandingan pasangan. Yang kelima, perhitungan bobot. Keenam, normalisasi bobot. 7, evaluasi alternatif. 8, analisis sensitivitas. 9, pemilihan lokasi dan visualisasi hasil. Manfaat integrasi AHP ke dalam DSS. Automatisasi mengoptimalisasikan langkah-langkah perhitungan AHP, mengurangi potensi kesalahan manusia. Yang kedua, interaktivitas memberikan antarmuka interaktif yang memandu pengguna melalui proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, konsistensi memastikan konsistensi dalam penggunaan metode AHP dan hasil yang dihasilkan. Ketelitian meningkatkan ketelitian dalam perhitungan bobot dan evaluasi alternatif. Yang B, apa kelebihan dan kekurangan menggunakan AHP dalam konteks DSS dan bagaimana kekurangan tersebut bisa diminimalisir. Kelebihan metode
dalam konteks DSS, pendekatan sistematis. AHP memberikan pendekatan sistematis dan terstruktur untuk mengatasi kompleksitas dalam pengambilan keputusan dengan melibatkan hierarki kriteria dan subkriteria. Yang kedua, kemampuan menangani multikriteria, dapat menangani keputusan yang melibatkan berbagai kriteria dan subkriteria. Fleksibilitas dapat diaplikasikan dengan berbagai konteks keputusan. Yang berikutnya, keterlibatan pemangku kepentingan. AP memfasilitasi partisipasi pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Kekurangan metode AHP dalam konteks DSS, subjektivitas. AHP melibatkan preferensi subjektivitas dari pemangku kepentingan. Konsistensi, kriteria AHP dapat menghasilkan matriks. Sensitivitas terhadap input, hasil AHP dapat sangat sensitif terhadap perubahan dalam perbandingan pasangan atau bobot variabilitas. Yang keempat, kompleksitas perhitungan eigenvalue atau eigenvektor dan uji konsistensi dapat kompleks terutama jika dilakukan secara manual. Cara minimalkan kekurangan AHP dan DSS. Yang pertama adalah cara validasi dan diskusi. Yang kedua, penggunaan perangkat lunak. Tiga, pelatihan dan edukasi. Yang keempat, analisis sensitivitas. Yang kelima, audit dan transparansi. Yang keenam, pertimbangan keahlian eksternal. Oke, di sini saya sudah menjelaskan memberikan penjelasan tentang metode AHP. Selanjutnya saya akan menjelaskan dalam bentuk perhitungan dan menganalisisnya pada pada Python. Metode AHP. Nah, data awalnya C1, C2, dan C sampai C4, di mana ini ada nilainya. Kemudian prewice-nya ada C1 sampai C1-nya ada 1, 0,33, 0,1429, 0,2, C2-nya ada 3, 1, 0,2, 0,33, dan seterusnya. C3 ada 7, 5, 1, 5, C4 ada 5, 3, 0,33, dan 1. Nah, untuk total jumlahnya ini didapatkan dari penjumlahan dari prewice-nya. Begitupun seterusnya. Jika kita sudah mendapatkan hasil ini, kita bisa menariknya untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan prewice-nya. Kemudian untuk normalisasinya, di sini normalisasinya kita bagi, didapatkan dari prewice dibagi dengan total jumlah. Maka hasilnya akan seperti ini. Begitupun dari C2 sampai C4. Kemudian kita tarik ke samping untuk mendapatkan nilainya. Kemudian untuk jumlah normalisasi, di sini kita mendapatkannya. Di sini kita dapat dari untuk ini kita Oke, selanjutnya kita ini jumlah normalisasinya kita dapat dari penjumlahan normalisasi. Nah, ini adalah hasilnya. Kemudian untuk mendapatkan bobot kriterianya, kita hitung dari jumlah normalisasi ini dibagi dengan 4 sesuai kriteria yang kita miliki. Oke, kemudian enter dan hasilnya seperti ini. Begitupun seterusnya. Kemudian untuk ini kita akan membaginya dari bobot kriteria dengan nilai prewice-nya. Maka hasilnya akan mendapatkan hasil 2,35519. Begitupun seterusnya. Untuk mencari nilai T-nya ini, kita akan membagikan dari bobot kriteria dan hasil yang ini. Kemudian kita akan bagikan dengan 4 sesuai dengan kriteria yang kita punya. Maka hasilnya adalah 4,1185. Nah, untuk mencari C1-nya, C-nya, kita
Nah, untuk mencari C1-nya ini kita akan menguranginya dari T kurang 4 dibagi 4 kurang 1. Maka hasilnya akan 0,0395. Nah, untuk R16 ini tetap 1,24. Nah, konsistensinya ini didapatkan dari C1 dibagi dengan R16. Maka hasilnya akan mendapatkan 0,0318. Oke, sekian dari tutorial yang telah saya jelaskan. Terima kasih.